Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mohon izin untuk bertanya, bagaimana cara kita melawan rasa kantuk saat kita melakukan perkara-perkara yang baik seperti puasa, tahajud, baca Quran, dan lain-lain. Jazakumullahu khairan katsiran Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mohon izin untuk bertanya, bagaimana cara kita melawan rasa kantuk saat kita melakukan perkara-perkara yang baik seperti puasa, tahajud, baca Quran, dan lain-lain. Jazakumullahu khairan katsiran Habib. Ini Sofi lebih tahu menghilangkan rasa ngantuk ya. Ketika mengamalkan ibadah-ibadah, gini aja, amalan yang kita kerjakan dalam keadaan kita merasa berat, ketahuilah bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang paling mengundang rahmatnya Allah, amalan yang paling besar pahalanya. Tapi kalau amalan yang kita kerjakan kok gampang-gampang saja, ya berarti itu harus kita waspadai. Mungkin saja tujuan kita ada yang salah. Kenapa? Karena setan ini tidak akan tinggal diam ketika melihat seseorang ini mengamalkan amalan yang pahalanya besar. Nah, mungkin. Berarti kalau kita mau ngerjakan amalan kok tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba capek, tiba-tiba ada ini dan itu, berarti amalan tersebut apa? Besar pahalanya. Tapi kalau kita ngamalkan kok semangat, ya ini harus kita curigai. Mungkin niat kita ada yang salah ini, kok tidak ada yang ganggu ini. Ya, curiga. Artinya dengan melihat keagungan daripada pahalanya, insya Allah ngilangkan ngantuknya. Jadi justru semakin ngantuk semakin besar pahalanya. Sampai tidur. Ya, kalau tidur para sahabat Nabi Muhammad SAW diriwayatkan ketika duduk sama Nabi, bukan ketika duduk, ketika nunggu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau sholat isya biasanya diakhirkan. Jadi nah para sahabat kebiasaannya setelah mereka ini bekerja, azan maghrib tinggal pekerjaannya ke masjid, sholat maghrib bersama Nabi Muhammad, tidak keluar ke rumah, tidak pulang ke rumah, nunggu di masjid sampai sholat isya. Nah terkadang setelah azan isya Nabi Muhammad tidak langsung imami sholat. Nabi Muhammad masih di kamarnya. Nabi Muhammad, karena kamarnya Nabi Muhammad ini samping dengan masjid, satu tembok dengan masjid. Nabi Muhammad biasanya masih duduk di sana, masih ibadah di sana. Kadang Nabi Muhammad sholat isya-nya itu di sepertiga pertama, artinya seperti jam 10 atau jam 11 baru sholat isya. Jadi para sahabat sudah capek kerja seharian, duduk di masjid, Nabi Muhammad tidak keluar-keluar. Itu sahabat ini nunggu sampai ketiduran. Sebagian para ulama mengatakan tidurnya para sahabat itu sampai kepalanya nempel di tanah. Jadi duduk sila sampai kepalanya apa? Nempel di tanah. Tidur sudah, nunggu Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad keluar, memandangkan iqamah, selesai sholat, baru mereka pulang istirahat ke rumahnya masing-masing. Nah, artinya tidurnya kita ketika beribadah ataupun ketika kita melaksanakan ibadah ini ada keistimewaan sendiri, karena itu juga diamalkan sama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya itu termasuk daripada perjuangan, termasuk daripada nanti mata kita di hari kiamat ini akan bersaksi, ya Allah, aku dipaksa sama orang ini buat ibadah, aku dipaksa buat hadir majelis, aku jauh daripada kasur hanya untuk i'tikaf di masjid, hanya untuk baca Al-Quran. Mata kita nanti akan bersaksi di hari kiamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai,
sahabat-sahabat magnet rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.